Oke, selamat pagi anak muda, selamat pagi orang yang semangat, selamat pagi orang yang mau sukses. Oke, jadi untuk pagi ini saya bersama dengan Pak Somad. Eh, Gimana kabarnya Pak Somad? Baik, baik. Baik, alhamdulillah ya Pak Somad ya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara membangun sumber daya manusia yang bagus. Kita langsung tanyakan aja kepada Pak Somad, bagaimana caranya sih membangun sumber daya manusia yang bagus itu? Seperti apa Pak Somad? Untuk sumber daya manusia yang bagus itu harus kita bentuk ya, dari mulai sikapnya, dari emosi, hasrat dan kesabaran itu harus kita bentuk terlebih dahulu Iya. agar menciptakan manusia yang berkualitas. Iya, Selain untuk sikapnya, skill itu juga harus penting. skill ya. Skill dari komunikasinya saat di depan orang banyak, dan juga PD, kepercayaan dirinya, motivasinya, leadership, manajemen juga harus punya skill. Punya skill ya. Juga harus punya skill dan juga harus paham dengan karakternya masing-masing agar menjadi SDM, sumber daya manusia yang berkualitas. Just. Dan namanya manusia yang berkualitas juga harus memiliki wawasan. Harus ada wawasan juga Juga Pak. harus belajar juga, kita Iya. harus memiliki wawasan yang bagus juga. Itu namanya seorang orang yang berkualitas harus memiliki empat tadi: sikap yang bagus, skill atau kemampuan, bisa paham karakternya dan juga memiliki wawasan. Oke. Jadi seperti itu ya guys ya. Nah kemudian bagaimana cara kita membangun sumber daya manusia yang bagus itu seperti yang dijawab Pak Somad tadi. Jadi kita itu harus ada wawasan yang baik, ada potensi yang bagus untuk bisa menghadapi dengan orang-orang banyak. Nah pertanyaan saya keduanya Pak Somad ya. Iya. Bagaimana kita cara menggali potensi diri kita itu ketika potensi diri kita itu masih belum kita ketahui? Seperti apa cara mengetahuinya? Seperti apa sih saya ini sebenarnya? Bagaimana sih kehidupan saya ke depannya? Jadi kita bisa menggali potensi diri dengan cara apa? Agar kita bisa mengetahui dan bisa kita melangkah di saat ini juga. Seperti apa itu Pak Somad? Ya. Jadi cara kita untuk menggali potensi kita, mengetahui. Pertama kita belajar dulu karakter dulu, bagaimana kita ketemu orang banyak, dan mengomunikasikan setiap komunikasi kita, agar kita bisa belajar dari tersebut potensi-potensi yang kita miliki. Kalau kita sudah mengetahuinya, potensi pas dengan kita bisa mengembangkannya kembali. Oke. Berarti sebelumnya cara menggali potensi diri itu kita harus tahu dulu gimana karakter kita. Iya. Yang penting kita berbuat positif aja gitu ya. Iya, betul. Oke. Mungkin kadang di sebuah perusahaan atau di sebuah kantor nih Pak Somad atau di sebuah organisasi banyak orang-orang memiliki rasa mungkin rasa iri kepada rekan kerjanya, mungkin rasa dengki atau rasa benci, seperti itu pasti ada di sebuah kantor. Nah biasanya kalau itu terjadi kadang-kadang rekan kita kerja kita kadang tidak membuat kita nyaman Iya. pastinya ya. Nah kemudian di saat itu juga mungkin entah itu apa namanya penghinaan pribadi secara pribadi atau cara menurunkan mental bisa saja terjadi Pak Sobat ya, Iya, di bisa. satu perusahaan. Ya bagaimana kita cara menghindari hal-hal tersebut agar tidak bisa terjadi untuk dalam proses atau di dalam suatu organisasi tersebut. Ya. Jadi kalau untuk menghindarinya kita harus memiliki satu sikap, yaitu proaktif. Jadi menilai segala sesuatu bukan dari perasaannya, tapi dari segi nilainya. Kalau kita seseorang yang selalu baper dalam menghadapi segala hal, pasti akan ada namanya iri, minder atau dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai manusia untuk menghindari semuanya harus menilai dari segi nilainya. Bukan perasaannya. Contoh kecil, kalau kita punya bapak kok lagi sakit, kita ajak ke rumah sakit kok nggak mau, dan dia menolak dengan mentah-mentah, kalau kita babar, otomatis bapak kita akan tambah sakit. Tapi kalau kita menilai dari segi nilainya, kita paksa dia ke rumah sakit untuk berobat, dan dia berobat pasti akan sembuh menuju ke sehatnya.
Oke, terima kasih banyak Pak Somad untuk motivasi pada pagi hari ini. Cara membangun sumber daya manusia yang bagus ya Pak Somad ya, Iya, seperti iya. itu. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita itu harus menggali potensi diri yang baik, membaca karakter diri yang baik, dan kita itu harus memandang segala sesuatu hal itu dengan cara nilainya, bukan dari perasaannya. Kalau perasaan nanti bisa tersakiti. Jadi kita bisa menganggapnya sebagai nilai yang positif terus, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Somad untuk diskusi pada hari ini Iya. untuk memotivasi teman-teman yang banyak di luar sana. Semoga bermanfaat. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.